Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BPP Bengkulu, kali ini bertemu kembali kita di podcast BPMP Bengkulu Cerdik, Cerita Dunia Pendidikan. Dan kali ini kita akan membahas tentang raport pendidikan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa raport pendidikan ini merupakan platform yang berisikan hasil evaluasi untuk sistem pendidikan di Indonesia. Dan raport pendidikan ini sudah diluncurkan sejak tahun 2022 yang lalu. Pada tahun 2023 ini kita kembali Kemendikbudristek meluncurkan rapor pendidikan terbaru pada tanggal 10 Mei 2023 dan ini sudah bisa diakses oleh seluruh satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Namun demikian, sebelumnya secara terbatas rapor pendidikan ini sudah diluncurkan terlebih dahulu dan bisa diakses oleh sekolah penggerak yang ada di Indonesia. Nah, untuk lebih jauh mengetahui bagaimana akses, bagaimana pemanfaatan dari rapor pendidikan ini, bersama dengan saya saat ini sudah hadir perwakilan dari Kepala Sekolah Penggerak dari Provinsi Bengkulu, dari Kabupaten Rejang Lebong dan dari Kabupaten Bengkulu Selatan. Kita sapa pertama Ibu Suryayah SPD SDMPD, Kepala SD 16 Bengkulu Selatan. Selamat sore Bu Suraya. Kemudian ada Pak Olsipin, Kepala SMPN 8 Bengkulu Selatan. Selamat sore Pak Olsipin. Kemudian ada Pak Sigit Sucipto MPD, Kepala SD 114 Rejang Lebong. Selamat sore Pak Sigit. Dan terakhir ada Bu Yanti Supianti MPD, Kepala SDN 37 Rejang Lebong. Selamat sore Ibu. Baik, pertama mungkin saya ke Bu Surayah dulu ini. Bu Surayah, dari yang kami kumpulkan data, informasi dari beberapa satuan pendidikan, itu terdapat ada yang mengeluhkan kesulitan untuk akses rapor pendidikan ini sendiri. Nah, dari pengalaman Bu Surayah seperti apa ini untuk mengakses rapor pendidikan, terutama untuk rapor pendidikan 2023 ini? Silakan Ibu. Baik, saya akan berbagi praktik baik atau berbagi pengalaman kami dalam mengakses raport pendidikan versi 2.0. Sebelum kita mengakses, pastikan dulu gawai kita atau laptop kita terhubung dengan internet yang stabil. Kemudian setelah kita pastikan sudah terhubung dengan stabil, baru kita ketik di situs Pramban desktop atau gawai kita, yaitu raportpendidikan.kemdikbud.go.id. Nanti akan terbuka, kemudian kita masuk ke halaman, nanti akan terbuka halaman tersebut, baru nantinya kita pilih, kita statusnya sebagai satuan pendidikan atau dinas. Kemudian kalau di versi tahun 2022, raport pendidikan hanya bisa diakses, itu hanya dua, yaitu admin sekolah atau bisa kepala sekolah dan operator dan dinas. Sedangkan raport pendidikan versi 2.0 ini sudah ada 3 yang bisa mengaksesnya, yaitu dinas yang mempunyai akun belajar dinas, kemudian admin belajar yang itu operator dan kepala sekolah, kemudian ada tambah satu lagi yaitu guru. Jadi tambah lagi akun guru belajar ID. Terima kasih. Bu Suraya, ada kesulitan tidak selama satuan pendidikan, apakah itu kepala sekolah, kemudian kalau dari admin dinas mungkin kita belum mendapatkan informasi ya, dan guru-guru Bu Suraya mengakses rapor pendidikan ini, ada nggak kesulitan yang ditemui? Kebetulan di sekolah kami WiFi atau internetnya stabil. Jadi di SD Negeri 16 Bung Selatan sangat mudah mengakses raport pendidikan versi 2.0 ini. Lebih mudah, kemudian kita sudah melihat fitur-fitur lebih mudah memahami itu. Kalau Bapak Ibu yang lain, Pak Olsipin, ada kesulitan gurunya dalam mengakses rapor pendidikan ini? Jadi alhamdulillah sebelumnya mohon diralat Bu, kami yang
tempat tugas tadi SMP 2 Bengkulu Oke, Selatan. mohon maaf ya. Karena SMP yang 2 SMP bukan 8 sampai. mungkin Ibu waktu masih Oh, sekolah model sudah dulu, Bu. berpindah. Baik. Iya. Jadi Oke. alhamdulillah karena saya bertugas di dalam kota di SMP 2 Bengkulu Selatan ini kondisi listrik dan internetnya berjalan lancar dan operator sekolah juga sudah sangat mahir ya, lebih mahir dari kepala sekolahnya, Pak. Jadi untuk rapor pendidikan untuk SMP Negeri 2 Bengkulu Selatan nggak ada permasalahan. Dan bahkan sudah dicetak Bu hasilnya untuk tahun 2023. Siap. Saya konfirmasi ini untuk Bapak Ibu yang lain secara keseluruhan. Apakah seluruh guru sudah akses rapor pendidikannya, bahkan seperti yang disampaikan Pak Olsipin, setiap guru yang ada di satuan Bapak Ibu sudah memegang rapor pendidikannya? Kalau kami di SDG 114 Rejang Lebong, berbeda dengan Bapak dan Ibu yang lain, kami kebetulan Bu agak jauh di atas bukit itu Bu. Tapi ternyata alhamdulillah Bu tidak sulit untuk mengakses rapor itu. Hanya kami menggunakan jaringan internet dengan menggunakan data kartu saja itu sudah cukup untuk mengakses itu. Oke, jadi tidak terlalu berat, mudah tidak. diakses. Oke. Alhamdulillah kami sudah mengakses itu dan Bapak Ibu guru di sekolah sudah mengakses itu. Sekarang kami sedang dalam tahap untuk mengidentifikasi raport itu nanti akhirnya untuk menyusun program-program selanjutnya. Oke. Bapak sebagai kepala sekolah atau guru-guru mengakses rapor pendidikan ini melalui perangkat apa? Kalau di sekolah kami kebetulan kami mempunyai Chromebook agak banyak itu Bu. Jadi Bapak Ibu guru yang tidak mempunyai laptop itu ada yang mengakses melalui Chromebook. Tapi ada juga yang ibu-ibu nih biasanya Bu, dia hobinya pakai HP Bu. Dia mengaksesnya bisa juga menggunakan HP-nya Bu. Jadi tidak ada kendala untuk mengakses rapor pendidikan. Oke, jadi bisa diakses melalui Chromebook, bisa melalui laptop umum, bisa melalui PC, bahkan bisa melalui handphone masing-masing. Iya. Kecuali untuk mencetakannya ya, kalau untuk yang handphone yang bisa dan ada laptopnya yang langsung bisa Bluetooth, mungkin langsung bisa print di situ. Iya, benar Oke, dan itu sudah untuk semua. Bu Yanti, sudah semua gurunya? Baik Ibu, di SD Negeri 37 Rejang Lebong alhamdulillah karena beberapa hari yang lalu kami sudah mengadakan PMO, jadi kami sudah mencetak rapor pendidikannya. Dan semua guru sudah pegang? Sudah Oke. pegang ya. Oke, boleh tidak berbagi tips nih dengan kami, ini kan ada sekolah-sekolah lain yang insya Allah menonton nih kita di acara ini, berbagi tips bagaimana cara Bapak Ibu, apakah itu dalam bentuk solisasi atau mungkin teknik lain atau pendekatan lain, sehingga guru-guru ini bisa mengakses rapor pendidikannya yang ada di sekolah Bapak Ibu dan megang masing-masing. Karena ini di beberapa satuan ini yang menjadi keluhan. Karena untuk mendorong guru mendownload rapor pendidikan ini sulit kata sebagian sekolah. Ini di empat-empatnya menyatakan semuanya pegang. Boleh berbagi tips? Mungkin Bu Soraya dulu. Baik, kami di sekolah SD Negeri 16 Bung Selatan mungkin agak berbeda dengan yang lain. Kalau saya mengutamakan pendekatan personil atau perorangan karena kami menggunakan teknik bincang santai. Apabila ada guru yang mempunyai waktu luang, saya mendekati beberapa guru. Ayo kita pelajari bersama. Kemudian kalau ada kendala baru kita bawa di ruang rapat diskusi. Jadi lebih enaknya kalau kita bincang santai. Jadi keunggulan di SD 16 memang bincang santai sambil istirahat kita membicarakan rapor pendidikan sudah diunduh, kemudian sudah dipahami, nanti dibincang santaikan. Setelah itu nanti dikumpulkan apabila ada kesulitan kita bawa di forum rapat sekolah bulanan biasanya. Itu. Oke, ini kan ada yang versi 2022, kemudian ada yang rapor pendidikan versi terbaru di 2023 2.0. Nah, kira-kira untuk yang versi terbaru ini fitur apa saja yang ada di versi terbaru ini di rapor pendidikan? Boleh mungkin ke Bapak, Pak Olsipin, Bapak berdua boleh sekalian bergantian? Pak Sigit dulu atau Pak Olsipin dulu, boleh silakan. Jadi untuk fitur-fitur yang ada, yang tambahan ini yang kami sampaikan, kalau selama ini kan ada tambahan Bu ya. Jadi yang pertama itu kan halaman ringkasan. Jadi halaman ringkasan ini mau melihat kondisi
sekolah secara ringkas. Terus yang kedua ada fitur halaman akar masalah. Jadi di situ ingin melihat apa permasalahan-permasalahan apa yang ada di satuan pendidikan itu. Terus yang ketiga fitur inspirasi benahi. Jadi itu yang tambahan Bu, di samping Tambahan fitur yang Oke, terbaru. Gitu. oke. Mungkin itu Bu. Oke, baik. Kalau dari Pak Sigit, kira-kira dengan tambahan fitur yang tadi sudah tiga yang sudah disebutkan oleh Pak Olsipin, itu kelebihannya apa dibandingkan dengan tahun lalu? Yang sebelum ini fitur itu tidak ada. Membantu sekolah di dalam hal apa? Kalau dibandingkan dengan rapot pendidikan tahun dulu, yang sekarang sangat sekali membantu kami sekolah untuk menganalisisnya. Karena apa? Kalau tahun dulu kami hanya disediakan rapot mentah saja. Kami menganalisis sendiri, mencari inspirasi sendiri. Nah, pada sekarang, pada fitur-fitur benahi akar masalah itu sudah tersedia. Tinggal kita nanti menganalisis bersama-sama dengan Bapak, Ibu, dan guru menjadi sebuah kegiatan-kegiatan. Tinggal kita nanti ada kolom di RKAS, tinggal nanti kita hanya menyusun saja. Kalau pada yang dulu kan kita ada raport, kita analisis sendiri dulu raport itu. Sedangkan sekarang sudah tersedia, jadi sangat sekali membantu kami. Tahun lalu di akhir-akhir itu kan juga sudah tersedia tuh untuk fitur benahinya. Nah, perbedaannya dan kelebihannya yang ada di 2023 ini dibandingkan benahi yang tahun lalu itu kira-kira apa Pak? Kalau yang benahi yang sekarang kalau saya perhatikan itu dia lebih rinci, lebih detail itu. Kemudian inspirasi kegiatannya itu jauh lebih beragam. Oke, Jauh lebih jadi sehingga sekolah lebih leluasa ketika memilih? Ya, lebih leluasa untuk memilih mau pilih yang mana atau mau menambah dari yang lain itu juga bisa. Oke, kira-kira dari fitur yang ada untuk inspirasi itu bisa dicocokkan nggak dengan item kegiatan yang ada di Arkas, di aplikasi Arkas? Sangat dimungkinkan. Tinggal nanti kita dari item benahi itu langkah pertama kita identifikasi dulu satuan pendidikan kita. Prioritasnya apa, nanti benahi mana yang lebih cocok untuk kita masukkan dalam kolom RKAS itu. Itu sangat dimungkinkan sekali. Oke, siap. Saya ke Bu Suraya sekarang ini. Bu Suraya bisa cerita sejauh mana raport ini sudah dimanfaatkan oleh SD 16 Bengkulu Selatan. Saya nggak salah ya? Bu Suraya ternyata nggak dimutasi, Pak Olsipin dimutasi dari SMP 8. Boleh saya tambah ke dulu yang Pak Sigit tadi? Boleh Saya silakan. menyambung, jadi kelebihan yang lainnya dari inspirasi benahi yaitu kita kalau yang lalu belum terhubung di inspirasi dengan PMM. Kalau sekarang kita tinggal ketik, buka tab baru, kemudian langsung terhubung dengan PMM. Jadi kita tidak mencari-cari, kita klik kemudian langsung masuk ke PMM. Jadi misalnya literasi inspirasi benahi tadi kita pilih link ini langsung masuk ke literasi pada PMM. Jadi kita tidak sulit, langsung bisa. Itu kelebihan yang luar biasa bagi kami. Jadi inspirasi benahi pada raport pendidikan Prestasi 2.0 itu bisa terhubung dengan platform Merdeka Mengajar. Oke, dan ini membantu sekali. Dalam hal Sangat apa membantu. Bu? Ketika dia terlink secara otomatis dengan platform PMM, platform Merdeka Mengajar, itu kemudahan atau kelebihan apa yang dirasakan oleh satuan pendidikan? Iya, kita langsung bisa menonton video. Misalnya kita kelemahan di indikator apa, kita link di situ sudah ada, kemudian kita buat tab baru, kemudian indikatornya nanti terhubung dengan literasi, kita tinggal pilih yang mana. Jadi nanti akan terbuka video ataupun materi-materi untuk mengatasi permasalahan yang di satuan pendidikan itu. Jadi langsung linknya. Siap. Jadi artinya makanya itu salah satu tadi akses untuk rapor pendidikan itu sekarang diberikan kepada pendidik ya, kepada guru. Nah artinya ketika guru mungkin melihat hasil rapor pendidikan pada dimensi D yang merupakan proses pembelajaran, dia klik ada merah atau kuning di sana, itu langsung terhubung ke PMM begitu Bu ya?
dan langsung di sana ada alternatif apa yang harus dilakukan oleh guru tersebut untuk peningkatannya. Iya. Taruhlah untuk peningkatan literasi numerasi akan langsung D-nya keluar, seperti itu kira-kira. Iya, dia per Oke. indikator Bu, jadi lebih rinci. Jadi di Benai Inspirasi itu terdapat pilihan-pilihan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Jadi Oke. sekolah memilih video yang mana yang cocok baginya untuk membenahi literasi di indikator yang mana. Jadi Oke. sangat membantu kami sehingga kami tidak mencari-cari video yang mana yang cocok, itu langsung ke PMM. Nanti sudah tersedia video-videonya. Oke, baik, pertanyaan berikutnya Bu. Ini kan terlinknya harusnya itu tercantum ya di RKT atau program tahunan ya, kemudian tersambung juga ke Arkas Bapak Ibu masing-masing. Nah, ketika itu sudah terhubung secara otomatis ke PMM, bagaimana Bu Suraya pengadministrasiannya? Sehingga itu di dalam rencana kegiatan sekolah dan rencana kegiatan anggaran sekolah itu bisa dimuat dan semua kegiatannya itu ada sehingga itu langsung bisa digunakan yang dilakukan selama ini. Iya. Jadi kita menonton video itu bisa kita lakukan dalam kegiatan workshop atau EHT. Jadi di rencana kerja tahunan kita masukkan bahwa capaian harus kita capai dalam literasi numerasi yaitu melaksanakan EHT untuk meningkatkan kompetensi guru dan tenaga pendidikan lainnya. Bisa kemudian kalau ke Arkas itu bukan berarti harus keluar budget yang besar, ya kita menganggarkan konsumsi di sana. Jadi waktu EHT yaitu menonton video, kemudian merefleksi video tersebut, kemudian membenahi program dan merancang program, kita masukkan di situ EHT atau workshop. Kemudian di anggarannya kita masukkan dana yang dibutuhkan, seperti itu. Artinya ini sangat membantu ya. Nah terakhir ini sebelum kita tutup, mungkin nanti ada beberapa pertanyaan tambahan juga. Bu Yanti, ketika melakukan sosialisasi untuk akses, kalau untuk yang di admin, dalam hal ini Bapak Ibu Kepala Sekolah tentunya otomatis akan langsung download si rapor pendidikan ini. Akan tetapi ke guru-guru, nih dalam asumsi ya, mungkin ada 1-2 yang ada penolakan untuk dilakukan ketika kita menyarankan untuk mendownload rapor pendidikan ini. Nah, terjadi nggak di tempat Ibu seperti ini? Kalau terjadi, tipsnya seperti apa? Kembali saya bertanya, tipsnya seperti apa supaya mereka bisa akses secara ikhlas? Kira-kira begitu ya? Baik Ibu, kalau di guru-guru ya sebenarnya mungkin ada sih satu kendala. Mungkin dia tidak punya gawai, tidak punya laptop juga mungkin. Itu sehingga mereka ada yang beberapa guru nanti aja. Jadi tapi dari pihak sekolah sendiri sebenarnya operator tuh udah sangat agresif gitu nah. Mereka yang tidak sempat mendownload sendiri pun kita sudah ada grup bersama WA bersama, jadi kami saling berbagi lewat WA juga. Jadi itu juga memudahkan bagi kami untuk membuka langsung biarpun kami tidak mengakses sendiri di Davodik sendiri nggak mengakses, tapi kami bisa saling berbagi. Oke, baik. Seperti yang disampaikan Bu Surayah tadi, ini kan link nih ke PMM-nya sekarang. Kalau kita downloadkan secara manual, kita bantu, oke, secara manual beliau-beliau sudah punya dokumen dari rapor pendidikan satuan, dari rapor pendidikan sekolah Bapak Ibu masing-masing, semua guru sudah pegang. Itu secara penghijauan, taruhlah begitu istilahnya ya. Kita bisa downloadkan, kemudian kita fotokopikan sebanyak guru, kemudian kita bagikan. Selesai masalahnya, mereka sudah pegang masing-masing. Tapi yang mau kita bidik sebetulnya kan tidak hanya sampai di sana. Justru yang mau dibidik di rapor pendidikan 2.0 di tahun 2023 ini adalah linknya ke PMM itu. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana caranya mendorong, karena tadi begitu diakses kan langsung link ke PMM, mereka langsung buka supaya itu solusi untuk proses pembelajarannya, untuk mungkin literasi numerasi yang masih rendah ini mereka bisa tercarikan. Mungkin ke Pak Sigit dulu ya. Baik Bu, kalau kami di SDG 114 Surya Lebong, kami selalu rutin itu Bu, minimal 1 bulan sekali itu minimal itu dalam keadaan resmi itu kami selalu mengadakan rapat pegala dengan agenda refleksi
mengisi semua kegiatan-kegiatan sekolah. Nah, salah satunya yang kami lakukan adalah mengenai rapot pendidikan ini. Nah, untuk dokumen rapot pendidikan secara fisik itu sudah kami bagikan ke Bapak Ibu guru, dan secara file juga sudah ada dengan Bapak Ibu guru masing-masing. Nah, kemudian ketika pada waktu kegiatan rapat berkala itu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru agar semuanya itu dapat membaca raport yang sudah dicetak tadi. Kemudian setelah dibaca dipahami ada beberapa link PMM. Silakan buka filenya tadi. Nanti jadi Bapak dan Ibu guru tinggal mengklik saja. Bagi yang tidak mempunyai laptop, bisa menggunakan HP, nggak punya HP, kami sediakan Chromebook di sekolah. Akses internet juga sudah kami sediakan. Itu bisa, ada juga Bapak dan Ibu guru tuh seperti kata Ibu Titi, ada yang malas, mereka ada yang berdua membukanya, ya monggo silakan, tidak jadi masalah. Yang penting Bapak dan Ibu guru itu sudah mengakses raport pendidikan dan link-link PMM untuk membenahi kekurangan-kekurangan yang ada. Seperti itu. Nah, dan satu hal lagi, kami juga memberikan sedikit semacam tagihan seperti itu. Nanti kami tanya Ibu Suharlina misalkan, itu sudah menonton yang bagian yang mana? Sudah dia menonton, tidak cukup kita tanya saja Bu, isinya apa Bu? Nah, jadi Bapak dan Ibu guru nanti dia seperti ada resumenya seperti itu. Nah, nanti targetnya di bulan yang akan datang baru nanti saling menyampaikan seperti itu. Atau bisa jadi juga kami praktekkan juga itu Bu, melihat videonya itu dengan cara berbagi. Kan banyak video itu, kalau mau menonton semua mungkin nggak selesai, dibagi untuk Bapak guru kelas 1 menonton yang inti, nanti disampaikan pada waktu rapat berkala di bulan yang akan datang. Jadi dipresentasikan iya, hasil seperti tontonannya. itu, iya. Oke. Jadi semuanya dapat memahami tanpa harus menonton. Nah, bisa dijelaskan seperti itu. Demikian Bu. Oke, baik. Kalau Pak Olsipin pengalamannya? Jadi pengalaman yang kami lakukan, berhubung guru SMP 2 ini sangat banyak Bu, 60 orang lebih, ya, 61. Jadi yang kami lakukan adalah membentuk ya dengan 60 orang lebih guru tadi kan bervariasi, ada yang sudah mahir, ada yang setengah mahir, ada yang belum. Jadi kami upayakan supaya kawan-kawan itu dengan tutor sebaya Bu. Ya, Tutorial ya, teman tutor sebaya, lebih irit. lebih iya. Nah, jadi kami berikan waktu, namun kami batasi waktu untuk tutor sebayahnya misalnya 1 minggu. Nah, setelah itu kami berikan checklist daftar nama-nama guru-guru yang sudah menyelesaikan apa yang ditugaskan, misalnya rapor pendidikan, apa PMM kan begitu Bu. Siap. Jadi Iya. ada 2 sistem evaluasi yang berbeda nih yang Iya. saya tangkap. Kalau dari Pak Sigit tadi baru secara lisan ya, Iya. tidak ada pelaporan tertulis, ditagih secara lisan sampai di mana akses dari PMM-nya apa yang sudah dikerjakan. Tapi kalau di Pak Olsipin sudah ada tagihan secara Tagihan tertulis secara dalam tertulis. bentuk daftar checklist, Checklist. mana yang sudah, mana yang belum. Belum, Dan ini iya. bagian dari supervisi ya Pak? Iya. Dan itu Bapak memang cross check, benar Benar, tidak benar. dilihat dengan bukti fisiknya? Baik. Kalau di Bu Suraya seperti apa? Atau ke Bu Yanti dulu biar bergilir mikir terlalu jauh. Oke, Saya, Bu, silakan. ya. Iya. Kalau di tempat kami ya di SD 37 yang udah kami lakukan untuk peningkatan kompetensi guru ini kan kita ada 2 Bu ya. Kalau di rencana kerja tahunan tuh ada yang memakai biaya dan tidak memakai biaya. Yang tidak memakai biaya itu adalah salah satunya PMM ini, PMM itu wajib dilakukan sama guru. Karena melihat dari hasil capaian rapot kami masih kuning, jadi wajib bagi guru untuk melakukan PMM itu dengan melaksanakan setiap orang itu wajib karena itu pemenuhan tagihan bagi kami itu. Dan itu salah satu supervisi kami juga gitu. Ya. Dan itu ada daftar cek seperti Pak Olsipin atau lisan seperti Pak Sigit? Ada Bu, karena kan di PMM itu kan kita melihat kalau sudah terconteng hijau kan dia udah dilihat berarti dengan dia gitu nah. Dan ada daftar listnya yang sudah dengan yang belum gitu. Oke. Iya. Kira-kira begitu ya. Nah, sekarang pertanyaan sama nih ke Bu Suraya. Kira-kira pengalamannya seperti apa? Jadi mungkin agak ada persamaan tapi ada juga perbedaan. Kalau kami memang mengandalkan, kalau saya memang mengandalkan bincang santai.
tetapi kita punya batasan atau punya program. Saya Maaf, memang bincang santai ini dilakukan berkala sekali berapa Bu Suraya? kalau saya 1 kali seminggu pasti ada yang bincang santai pada setiap guru karena guru kita kan guru kelas. Oh Pada ini maaf, saya potong. Itu masing-masing guru ya, bukan Iya. bukan secara apa namanya itu, bukan secara forum ya, bukan di masing-masing guru. masing-masing. Saya Oke. bisa karena 1 minggu sekali pasti ada jam olahraga. Pasti ada jam pendidikan agama dan budaya pekerti. Jadi di situ saya dekati, bisa saya duduk santai di halaman. Kemudian tapi di sebelum bincang santai saya punya program bahwa kita menonton misalnya di PMM itu Bu, kalau saya memang bukti mereka sudah menyelesaikan di screenshot diletakkan di WA. Oke, lebih ketat lagi, Iya. screenshot, tidak Di hanya screenshot checklist Pak saya. Alsifin. Kemudian Oke. saya tahun ini punya program itu tanggal 23 Juni. Kalau kami sekarang dilaporkan bahwa yang nonton PMM 13 itu sudah menyelesaikan aksi nyata. Sebanyak 13 sudah menyelesaikan aksi nyata. Kemudian kalau yang ini berdasarkan rapot pendidikan, saya tetap mempunyai program 23 Juli mereka semua harus menonton. Dan hasilnya saya minta di screenshotkan. Kalau saya tidak pakai checklist, mungkin agak berbeda. Kalau saya screenshot di WA. Jadi siapa yang sudah selesai di screenshot, saya sendiri yang checklistnya di catatan saya pribadi. Sampai ke bukti karya. Iya, sampai ke karya. Saya punya, karena ini baru satu tema, yaitu tentang kurikulum, semua selesai. Dan sampai 23 Juli saya minta satu lagi tema, di samping memang menyelesaikan yang dari rapot pendidikan nanti ngeling ya. 23 Siap, saya garis bawahi. Ada tagihan dan ada timeline untuk tagihannya betul. dan bukti fisiknya di-upload, di screenshot, di-upload di grup. Iya, di grup. Nah, Oke, seperti itu. Jadi siap. motivasi bagi yang lain di grup WA sekolah. Jadi malu nih, saya tagih, tolong screenshot bagi yang sudah selesai. Kemudian saya buat list di bawah. Jadi mereka punya motivasi tersendiri. Tetapi seperti yang dikatakan Pak Ulsipin, kita tidak satu frekuensi. Artinya yang usia tua jelas IT-nya di bawah. Tetapi mereka punya kemauan. Itu yang saya salut. Mereka siap pulang terakhir untuk bincang santai dengan yang sudah paham, tutur sebaya boleh, tapi saya katakan tidak tutur sebaya karena mereka tidak sebaya. Maka saya katakan ini aja bincang santai sampai sudah Tutorial bincang teman santai, tidak sebaya. tidak sebaya, maka saya tidak mengatakan itu. Jadi mereka bincang santai, kemudian saya tetap kontrol di situ. Bagi kami Bu, untuk memotivasi itu perlu trik tersendiri. Mungkin ada sedikit kata mohon maaf, motivasi tinggi ya agak pemaksaan dengan di screenshot mereka punya motivasi sendiri. Oh ya saya belum malu ini bagaimana saya harus selesai seperti itu. Kalau boleh tahu gurunya berapa orang Pak Bu Suraya? Kalau saya gurunya itu 12 yang honornya 4 orang. Tetapi di antara 16 ya? 12 itu cuma 3 orang yang berusia produktif. Mereka di atas 50 yang lainnya. Jadi yang honorer 4 ini saya jadikan mentor bagi yang lain. Tetapi saya katakan Khusus untuk IT? Khusus IT. Jangan katakan tutur sebaya. Mereka katakan bincang santai saja. Karena untuk Tutorial menghormati mereka teman. sudah Siap. terlalu dewasa untuk tutur sebaya seperti itu. Oke, untuk keempat-empatnya nih Bapak Ibu, kira-kira rapor pendidikan ini membantu tidak untuk apakah memudahkan untuk perencanaan, kemudian untuk Bapak Ibu menyusun penganggaran gitu. Kira-kira ini membantu tidak? Ini cuma yes no question ini ya tidak pertanyaannya. Ya. Sangat membantu. Ini bukan hanya karena di podcast BPMP kan ya jawabannya. Baik, terakhir. Kami ingin ada mungkin semacam himbauan dari Bapak Ibu kepada teman-teman kepala sekolah dan semua pendidik di satuan pendidikan yang tidak hadir di sini saat ini, tetapi mendengarkan kita yang di luar sana. Kira-kira himbauannya Bapak Ibu terhadap akses dan percepatan akses dari rapor pendidikan ini seperti apa? Karena pada tahun lalu itu tidak semua satuan pendidikan itu mengakses rapor pendidikan, bahkan yang PSP sekalipun. Jadi kira-kira himbauannya seperti apa? Mungkin mulai dari Bu Suraya dulu. Baik, saya menghimbau dan mengajak kepada seluruh kepala sekolah, mari kita mengunduh, membuka rapor pendidikan versi 2.0 ini untuk melihat keadaan mutu sekolah kita masing-masing, kemudian merefleksi
melalui akar masalah yang terjadi di sekolah kita, kemudian kita menentukan benahi yang terdapat berbagai macam inspirasi benahi yang ada pada rapor pendidikan sesuai dengan kebutuhan sekolah kita masing-masing untuk meningkatkan mutu dan layanan pendidikan di sekolah masing-masing. Terima kasih. Baik, Bu Yanti silakan. Baik untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah yang bagi yang di semua, khususnya di Provinsi Bengkulu dan di Rejang Lebong tentunya, mari sama-sama kita membuka rapot pendidikan kita supaya kita bisa melihat capaian yang sudah kita lakukan selama ini dan kita juga bisa membenahi capaian rapot pendidikan di masa yang akan datang dengan melihat akses benahi dan kita pilih, kita buat program kerja sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan kita. Oke. Itu aja, Bu. Ke Pak Alsipin dulu sebelum ke Pak Sidik. Jadi kami mengajak kepada seluruh kepala sekolah ya. Kebetulan kami basisnya SMP Pak, jadi kepala sekolah SMP, mari kita semua bergerak untuk mewujudkan digitalisasi sekolah. Oke, siap. Karena sekarang ini sudah zaman digital, jadi Tidak bisa kita hindari ya. Iya, asesmen mungkin tidak berbasis pena dan pensil, mari kita ya dengan komputer, berbasis komputer. Jadi segalanya. BCT ya. Iya, iya. Jadi tidak hanya sekolah penggerak saja, jadi Siap. kami kebetulan ini kepala sekolah penggerak, ternyata walaupun sekolah penggerak yang sekarang ini kan hanya semacam stimulus saja, bantuan dana itu pun sebetulnya tidak mencukupi. Maka apa yang penting itu inovasi ya dari kepala sekolah itu. Ya, terutama pentingnya rapor pendidikan itu untuk kita manfaatkan untuk kemajuan pendidikan di Bengkulu. Terima kasih, Bu. Oke. Terakhir ke Pak Sidik, satu kalimat tentang rapor pendidikan 2023 versi 2.0, Pak Sidik. Rapot pendidikan versi 2.0 sangat membantu sekali kepada satuan pendidikan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di sekolahnya masing-masing. Oke, baik Bapak Ibu sahabat BPMP Bengkulu, demikian tadi cerdik cerita dunia pendidikan kita tentang rapor pendidikan bersama Ibu Suraya SPD SDMPD, Kepala SD 16 Bengkulu Selatan, Pak Olsibin MPD, Kepala SMP 2 Bengkulu Selatan, sudah saya ralat ya Pak Ol ya. Kemudian Pak Sigit Sucipto MPD, Kepala SD 114 Rejang Lebong, dan Ibu Yanti Supianti MPD, Kepala SD 37 Rejang Lebong. Sampai jumpa kembali di Cerdik Cerita Dunia Pendidikan berikutnya. Kami sudahi, saya Rima Yanti Z, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.